السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan terbesar, di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami di siang hari yang berbarakah ini, di bulan yang juga sangat berkah ini, bulan Muharram, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ashhur syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Bulan yang paling terbaik di sisi Allah adalah bulannya Allah, syahrullah, yang kalian biasa gelari dengan Al-Muharram. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengerjakan banyak ketaatan di bulan ini dan menganugerahkan kepada kita penjagaan dari segala macam mara bahaya, keburukan, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita masuk kepada pembahasan kitab Al-Jannatu wan Nar karya Syekh Umar Al-Ashqar hafizahullah, yang mana ma'asyiral muslimin kita masuk kepada fasal yang keempat, Ashabul Jannah, para penghuni surga. Pembahasan yang pertama, al-a'malul lati istahaqqu biha al-jannah. Amalan-amalan yang menyebabkan manusia atau orang-orang berhak untuk masuk ke dalam surga. Ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ashabul jannati humul mu'minunal muwahhidun. Penghuni surga, atau kita katakan calon-calon penghuni surga, adalah orang-orang beriman yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa menjaga kemurnian ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan ibadah mereka kepada peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fa kullu man asyraka billahi aw kafara bih. Setiap orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah, atau ingkar kepada Allah Azza wa Jal, atau kadzdzaba bi aslin min usulil iman, atau mendustakan, tidak mempercayai, tidak meyakini salah satu usul dari usul-usul keimanan, salah satu dari pondasi-pondasi keimanan, atau mengingkari salah satu saja dari rukun iman, fa innahu yuhramu minal jinan, maka orang tersebut diharamkan untuk masuk ke dalam surga, wa yakunu fin niran, dan terancam untuk masuk ke dalam neraka. Secara umum ma'asyiral muslimin, barang siapa yang konsisten di atas imannya, konsisten di atas Islamnya sampai dia wafat,
maka insya Allah dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya yang tidak konsisten atau goyah apalagi keluar dari keimanannya, maka terancam mendapatkan azab baik di alam kubur maupun di akhirat. Wal Qur'anu, dan Al-Quran, yadhkuru katsiran, menyebutkan, sangat banyak sekali menyebutkan, anna ashabal jannati humul mu'minun, bahwa penghuni-penghuni surga atau calon-calon penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna as-salihat, dan tidak hanya mencukupkan pada klaim iman, namun mereka juga mengerjakan amal saleh. Dikatakan amal saleh adalah amalan-amalan ketaatan yang dikerjakan ikhlas niat karena Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dil ahyan, dan dalam beberapa keadaan, yufassilul a'mal as-salihah, Al-Quran atau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, merincikan amal-amal saleh apa saja yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga. Sebagian ayat menyebutkan secara umum beriman merupakan suatu perkara yang dapat memasukkan pelakunya kepada surga, namun di ayat-ayat yang lain Allah merincikan. Di antara ayat-ayat ma'asyiral muslimin yang menerangkan bahwa penghuni surga layak untuk masuk ke dalam surga karena keimanan mereka atau karena konsistennya mereka terhadap keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Wa minal mawadhi', di antara ayat-ayat atau letak-letak ayat allati nassal Qur'an, yang diceritakan oleh Al-Quran, ala istihqaqi ahlil jannatil jannah, yang menunjukkan bahwa calon-calon penghuni surga memang layak dan berhak untuk masuk ke dalam surga bil iman, karena keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jal, wal a'malis salihah, dan amal saleh adalah firman Allah Azza wa Jal, surah Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ wahum fiha khalidun. Dan sampaikanlah, berikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Meskipun ma'asyiral muslimin, perintah dalam ayat yang mulia ini dari Allah kepada Rasulnya untuk memberikan kabar gembira kepada para sahabat, namun ayat ini umum, merupakan motivasi untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mengerjakan amalan-amalan ketaatan ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Dalam ayat yang lain yang pernah kami bacakan di majelis-majelis terdahulu ma'asyiral muslimin, Allah sediakan sungai terbuat dari khamr yang lezat atau lezat bagi orang yang meminumnya. Allah juga sediakan bagi para penghuni surga sungai terbuat dari susu, sungai terbuat dari madu, dan sungai terbuat dari air yang ghairu asin, yang tidak payau rasanya. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami terdahulu. Mereka telah diberikan buah-buahan yang serupa, dan di sanalah mereka memperoleh pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci, tidak ada minusnya, tidak ada kesalahannya, tidak ada aibnya, dan mereka khalidun, dan mereka kekal di dalam surga, bisa merasakan nikmatnya selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsir beliau, lamma dzakara jaza'al kafirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jaza,
balasan bagi orang-orang yang ingkar di ayat sebelumnya berupa mereka akan masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Dzakara jazaa'al mu'minin. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini menjelaskan dan menyebutkan jaza, balasan bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Siapa orang-orang beriman yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini? Ahlil a'malis salihat, orang-orang yang rajin mengerjakan amal-amal soleh. Sekali lagi, dinamakan amal soleh kata para ulama, amal ketaatan yang dikerjakan ikhlas niat karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tariqatihi ta'ala, sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala fil Quran. Yajma' bainat targhib wa tarhib. Yang ayat-ayat ini ma'asyiral muslimin mengumpulkan antara targhib, motivasi, dan juga tarhib, yang menakut-nakuti. Yani Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk selalu istiqomah di atas keimanan dan menakut-nakuti kita dengan nerakanya agar kita tidak menjadi hamba yang ingkar kepadanya. Liyakunal 'abdu raghiban rahiba, agar seorang hamba menjadi orang yang termotivasi dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaifan rajia, takut kepada Allah namun juga berharap penuh kepada Allah. Karena ma'asyiral muslimin, al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan rasa harap, ibarat kedua sayap pada seekor burung yang harus selalu seimbang. Ketika seorang hamba lebih besar rasa takutnya dan lebih sedikit rasa harapnya, maka dia akan terjerumus ke dalam al-ya'su mir rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, dan itu merupakan dosa besar. Ketika seorang hamba lebih besar sifat rojanya atau berharapnya, maka dia akan terjatuh ke dalam meremehkan dan terlalu percaya diri, sehingga dia tidak memperdulikan kemaksiatan yang dia kerjakan, sehingga dia menjadi orang yang maghrur, yang tertipu. Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang mulia ini menghimbau kepada kita agar menjadi hamba yang selalu takut kepada Allah juga, namun tinggi harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa basyir," dan berikanlah kabar gembira, ayyuhar rasul wa man qama ma'ah wa man qama maqamahu. Maksudnya adalah berikanlah kabar gembira wahai Rasul kepada para sahabat, dan juga berikanlah kabar gembira wahai orang yang menempati posisinya Rasul, yakni para pemberi nasihat, para dai, para ustadz, para penceramah, dan kita semua sejatinya adalah guru bagi keluarga-keluarga kecil kita. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang amanu, beriman dengan hati-hati mereka, wa amilus salihat, beramal saleh dengan jawarihihim, dengan amalan-amalan badan mereka, fasaddaqu imanahum bi a'malihimus salihah, dan mereka membenarkan iman-iman mereka dengan mengerjakan amal saleh. Wa wusifat a'malul khair bis salihat. Al-'Allamah As-Sa'di memberikan faidah kepada kita, kenapa amalan-amalan ketaatan dan kebaikan digelari sebagai amal saleh, amalan yang soleh, karena jemaah sekalian, li'anna biha tasluhu ahwalul abdi, karena dengan mengerjakan amalan kebaikan, amalan ketaatan dan ibadah, maka keadaan seorang hamba akan menjadi baik. Yang tadinya mungkin menyimpang, membelok, dan lain sebagainya, dengan mengerjakan ketaatan maka keadaannya akan lurus, keadaannya akan baik-baik saja. Kemudian ma'asyiral muslimin, dinamakan amal saleh karena tasluhu umuru dinihi. Dengan mengerjakan ketaatan maka perkara-perkara agamanya, kualitas agamanya, kualitas ketakwaannya pun akan lurus, dan juga perkara-perkara dunianya juga akan baik-baik saja. Orang yang rajin mengerjakan amal saleh, maka sudah pasti urusan dunia maupun akhiratnya Allah akan membenahinya. Sebaliknya, yang tidak rajin dalam mengerjakan amal saleh, yang bermalas-malasan, atau dia terlalu percaya diri bahwa Allah akan menyelamatkannya, dia tidak mau beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ma'asyiral muslimin keadaannya sudah pasti tidak akan baik-baik saja, meskipun menurut kacamata manusia dia adalah orang paling berbahagia di dunia. Ma'asyiral muslimin, dengan amal soleh juga kata Al-'Allamah As-Sa'di rahimahullah, tasluhu hayatuhud dunyawiyyah wal ukhrawiyyah.
maka urusan dunia dan akhiratnya juga akan saleh, juga akan baik. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal, dan kerusakan keadaannya juga akan hilang. Keburukan-keburukannya yang sebelumnya dia mungkin mudah sekali mengerjakan keburukan, ketika dia bertaubat kepada Allah, beranjak kepada semangat beramal soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan benahi keadaannya sehingga dia tidak terjatuh lagi ke dalam kerusakan-kerusakan. Fayakunu bidzalika minas salihin, sehingga dengan itu dia menjadi orang-orang saleh, alladzina yasluhun limujawaratir rahman fi jannati, yang dia akan menjadi orang-orang yang saleh, yang baik nanti di hari kiamat, karena dia dekat dengan Allah dengan memasuki surganya. Masya Allah. Fabasyarahum, lalu Allah memberikan kabar gembira kepada kita semua yang rajin mengerjakan amal saleh, annalahum jannat, bahwa kita akan memiliki surga-surga, basatin jami'ah minal asjaril ajibah, taman-taman indah yang terkandung di dalamnya berupa pepohonan-pepohonan yang sangat ajib, yang sangat menakjubkan, wathimar al-aniqah, dan buah-buahan yang ranum, yang indah, yang segar, yang tidak pernah membusuk, wadhil al-madid, dan naungan yang sangat terbentang luas sekali. Masya Allah, gak akan kepanasan dan kegerahan. Karena dalam riwayat-riwayat dan hadis-hadis di majelis-majelis yang telah kami bacakan terdahulu, ma'asyiral muslimin, bahwa Nabi SAW mengabarkan di surga ada pohon atau beberapa jenis pohon, di antara yang bernama tuba, yang diameternya 100 tahun perjalanan dengan kuda paling tercepat di dunia. Subhanallah, ya, bentangan yang begitu luas yang akan diraih oleh orang-orang yang rajin mengerjakan amal soleh selama mereka di dunia. Allah akan anugerahkan itu kepada mereka. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, sarat jannatun bi jannatain biha dakhiluha, dan penghuni surga bahkan memiliki 2 buah surga yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan, yang mereka pasti akan memasukinya. Wa yan'am fiha sakinuha, dan penduduk surga pasti bahagia. Adapun kita yang menduduki dunia ini, ma'asyiral muslimin, meskipun fasilitas-fasilitas di dunia begitu megah, begitu menyenangkan mata-mata kita, tapi pasti banyak kekurangannya, dan senikmat-nikmatnya hidup kita di sini, ma'asyiral muslimin, hanya sementara. Adapun nikmat surga khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, penduduk surga mereka juga akan diberikan sungai-sungai yang terbuat dari laban, susu murni, wal asal, madu murni, wal khamr, minuman keras yang tidak memabukkan, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, dan mereka pun diberikan pancaran-pancaran mata air sya'u, sekehendak mereka. Mereka ingin minum kapanpun dengan jumlah berapapun, dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, ini merupakan jaza, balasan terbaik bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah mengerjakan kebaikan selama di dunia. Meskipun selama di dunia, ma'asyiral muslimin, pasti selalu akan Allah berikan ujian bertubi-tubi. Ujian dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Tapi orang-orang yang selalu konsisten di atas kebaikan dan ketaatan, Allah akan anugerahkan nikmat-nikmat itu semua. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, fahum daiman mutaladzizuna bi akliha. Mereka, yakni penghuni surga, selalu merasakan kelezatan dengan nikmat-nikmat surga tadi. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, di sini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu semangat dalam mengerjakan kebaikan apapun dan tidak meremehkan kebaikan apapun, sesedikit atau sekecil apapun kebaikan tersebut. Ditambah jamaah sekalian, yang juga menggiurkan kita adalah di surga nanti, kata Allah di ayat yang sedang kami bacakan, walahum fiha azwajum mutahhara, mereka akan memiliki istri-istri yang tahir, istri-istri yang suci, yang tidak ada aibnya sama sekali. Secantik-cantiknya wanita dunia, pasti ada kekurangannya, pasti ada hal-hal yang membuat geram suaminya dan sebaliknya. Namun pasangan-pasangan di surga, ma'asyiral muslimin, tidak ada aib sama sekali, karena Allah gelari dengan mutahharah, istri-istri yang suci. Falam yaqul mutahharah minal aib al-fulani, Allah tidak menyebutkan suci dari aib-aib A, B, dan C-nya. Kenapa? Menunjukkan akan kesempurnaan istri-istri para penghuni surga.
Dan seorang yang memiliki istri di dunia, ketika suaminya saleh, istrinya juga salihah, insya Allah kembali menjadi suami istri di surga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa dikumpulkan, yang saleh dengan yang salihah, istri yang salihah dengan suaminya yang saleh dan sebaliknya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, istri-istri yang mutahharah, yang suci. Suci apanya? Kata Al-Allamah As-Sa'idi rahimahullah, suci akhlaknya, suci khalq, penciptaan atau fisiknya, suci lisannya, suci pandangannya. Yani setiap suaminya pulang ke istana, maka istrinya semakin bertambah kecintaannya kepada suaminya, tidak jelalatan matanya, semakin hari semakin cinta dengan suaminya, begitupun suaminya semakin hari semakin cinta dengan istrinya. Dan mereka pun ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, suci dari beberapa kekurangan-kekurangan seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, ingus dan lain sebagainya. Mereka tidak akan merasakan itu semua, yang menunjukkan akan kesempurnaan pasangan-pasangan di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk yang beramal saleh dan konsisten di atasnya, mereka akan mendapatkan itu semua. Meskipun istri, buah-buahan, sungai, minuman, makanan, istana juga pernah mereka temukan di dunia. Namanya boleh sama, hakikatnya, rasanya, nikmatnya, kesempurnaannya jauh-jauh berbeda, dan perbedaannya sangat-sangat tinggi sekali. Maka Nabi SAW pernah memberikan kisi-kisi kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan nikmat-nikmat bagi para penghuni surga, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita sebelumnya, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga-telinga kita sebelumnya, wala khatar 'inda qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di hati kita sedikit pun. Memang sama namanya istri, bidadari, sama namanya cantik, sama namanya buah-buahan, sungai-sungai, tapi rasanya dan kenikmatannya sangat-sangat berbeda. Oleh karena ini merupakan a'zamu busyra lil insan, kata beliau, merupakan kabar gembira yang paling-paling besar bagi seorang manusia. Meskipun jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, jalan menuju surga kadang terjal dan kadang landai, kadang mudah dan lebih banyak sulitnya. Karena Nabi SAW mengabarkan, huffatil jannatu bil makarih, surga dikelilingi dengan sesuatu yang gak enak, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Maunya sebagian manusia selalu berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, tidak ada peraturan, tidak ada rambu-rambu yang perlu diindahkan. Namun ternyata ma'asyiral muslimin, mentaati peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya, mengindahkan rambu-rambu selama hidup di dunia, itu merupakan sesuatu yang berat, enggak enak, tapi ternyata merupakan jalan menuju surga. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, di antara, bukan satu-satunya, di antara amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga adalah istiqomah di atas iman dan amal saleh. Bukan hanya pengakuan dengan lisan saya beriman, namun juga harus dibuktikan dengan gerakan. Ada aksinya, ada perbuatannya. Dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga sebagaimana orang-orang atau ahlul kitab yang mereka semangat beramal namun tanpa ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, bimbingan dan hidayahnya agar menjadi hamba-hamba yang selalu Allah mudahkan untuk mengerjakan banyak ketaatan selama kita masih hidup, dan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas ketaatan tersebut sampai kita meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan dari segala macam keburukan, kemaksiatan dan hal-hal yang Allah murkai, dan semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di surganya tanpa hambatan, dengan proses yang mudah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.